Kejaksaan Agung RI menetapkan ex-Dirut Garuda berinisial ES dan Dirut Mugi Lakso Abadi SS sebagai tersangka atas kerugian PT Garuda dalam rilis yang disampaikan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Senin pagi. Penetapan tersangka ini terkait pengadaan pesawat di maskapai Garuda yang merugikan negara sebanyak 8,8 triliun rupiah. Jaksa Agung bersama dengan Menteri BUMN Senin pagi merilis 2 tersangka baru atas dugaan kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 8,8 triliun rupiah di Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan. Kedua tersangka ini merupakan Emir Syahsatar yang berprofesi sebagai ex-Dirut Garuda dan Sutikno Sudarjo, yakni Dirut PT Mugi Rekso Abadi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto, Pasal 3 Jungto 18 Undang-Undang Tipikor. Namun tidak dilakukan penahanan terhadap keduanya lantaran sedang menjalani hukuman pidana penjara atas kasus Garuda yang ditangani oleh KPK. Hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ex post kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan program bersih-bersih BUMN bukan hanya sekedar menangkap pelaku korupsi, tetapi juga perbaikan sistem yang ada di perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN sendiri. Ini adalah bukti bagaimana kita kalau mau berkolaborasi dengan baik sesama institusi pemerintah dan tentu dikelola secara profesional dan transparan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat negara dan bangsa ini. Apalagi bagaimana saya tahu tim daripada kejaksaan, seluruh komponen, Pak Jampitsus semua ini bekerja 24 jam untuk memastikan hal-hal yang memang sudah kita sinkronisasikan dan didukung sejak awal dengan audit investigasi dari tentu jajaran BPKP di mana di bawah kepemimpinan Pak Muhammad Yusuf Ateh sejak awal kita melakukan hal yang kita ingin perbaiki semua. Program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Karena kita tahu kalau kita bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi. Tetapi kan yang penting bagaimana kita meminimasi kasus-kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang. Adapun kerugian tersebut akibat pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambil alihan pesawat ATR 72600 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan BUMN. Kerugian juga terjadi akibat para tersangka tidak menerapkan prinsip business judgment rule sehingga mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan. Dari Jakarta, Ihsan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.